Hai Sobat Kuat, kita intip yuk rahasianya. Kenapa sih kok kita bisa kuat? Sebenarnya pemahaman semua orang yang bikin kuat itu apa ya? Olahraga kan kebanyakan ya. Padahal sebenarnya olahraga itu hanya menyumbang 30% aja loh. Ya sekitar 25-30%. Karena aktivitas fisik itu kan memang dia berperannya cuma 25-30% aja ngambil dari kalori kita. Sementara tubuh kita itu buat kedip-kedip, buat goyang-goyang tangan gini, buat pegang, buat dengerin, buat ngeliat, itu dia butuh tenaga yang banyak banget. Buat bernafas, buat mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, peredaran darah, buat kencing, buat BAB, mengolah makanan, itu semua prosesnya besar banget loh. Dia butuh tenaga 70% dari kalori yang kita masukkan. Nah, ini efeknya apa? Kalau kita sampai kekurangan kalori, kita makan terlalu di bawah kebutuhan kalori kita, ya gimana tubuh mau kerja, ya kan? Sementara kalori juga nggak bisa loh teman-teman. Nggak bisa teman-teman apa? Cuman yang penting makan di kebutuhan kalori gue aja, yang penting cukup. Enggak, kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita makan bukan karena kita pengen, kita makan bukan karena kita pengen atau nggak pengen, tapi butuh atau nggak butuh tubuhnya kita. Jadi yuk sekarang kita intip gimana sih biar kita nanti goalnya bisa kuat. Oke, sekarang yang pertama, tadi saya udah makan buah setengah jam yang lalu, jadi sekarang saya nggak bisa makan lagi. Kenapa buah harus didahulukan? Karena kalau ada beberapa orang yang sistem pencernaannya itu, kalau di mix dengan buah, nanti dia akan buahnya bisa jadi membusuk. Saya nggak tahu ya apakah ini efeknya sama dengan semua orang. Saya nggak bisa bilang nanti efeknya sama. Mungkin Anda yang makan buah dicampur dengan semua makanan itu nanti efeknya nggak apa-apa. Tapi kalau saya buah saya campur dengan makanan-makanan misalnya protein, selain sayur ya. Kalau buah sama sayur masih bisa compare, masih bisa di mix ya. Tapi kalau saya campur dengan karbohidrat atau protein itu biasanya dia akan membusuk. Jadi nanti kayak perut tuh kayak banyak gasnya gitu ya. Gasnya terlalu banyak menumpuk, jadi malah bikin gak nyaman. Jadi saya selalu makan buah setengah jam sebelum makanan inti ya. Tadi saya udah makan setengah jam yang lalu. Nah sekarang setelah buah, karena tadi saya ada acara keluar sebentar, terus biasanya saya buah langsung saya makan dengan sayurnya. Nah sekarang kita makan sayurnya ya. Porsi sayur itu seharusnya separuh dari porsi makan kita keseluruhan. Ini maaf ya, saya makannya memang banyak. Saya intermittent fasting, jadi saya makan cuma sekali waktu aja sakwareke gitu ya. Jadi saya makan tapi saya nggak bilang metode ini paling jos dewe, paling baik dewe dan harus jenengan pakai, harus Anda pakai dalam keseharian jenengan ya, itu enggak. Semua orang punya metodenya sendiri-sendiri. Dan saya lebih suka memakai metode ini karena kalau pagi hari saya harus olahraga. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, pertama sekali setelah buah biasanya saya ngambil sayur. Porsi sayur kita itu seharusnya lebih banyak dari semua porsi makanan ya. Semua porsi makanan kita dalam satu hari gitu ya. Karena sayur itu sebenarnya penting banget. Dia nanti sayur ketika dia masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan menjadi bakteri baik. Bakteri baik ini sangat diperlukan banget untuk proses pencernaan pada tubuh kita ya. Jadi kan kalau pola pikir kita yang penting udah makan sayur, tapi sayurnya cuman sedikit doang, tapi udah makan sayur gitu ya. Sebenarnya ya makan sayur itu memang bener-bener makan sayur, bener-bener makannya banyak gitu ya. Nah saya biasanya porsinya segini, satu ceting sayur. Tapi biasanya ya nggak langsung bisa habis sih, nanti saya selingi gitu. Kalau sayur ngefeknya nggak terlalu seburuk buah sih kalau saya ya. Semua orang itu punya
uh, punya efek sendiri-sendiri pada setiap makanan. Ada orang yang pertama kali makan dia harus makan protein dulu, ada. Itu nggak ngefek sama orang itu. Ada yang milih buah dulu, ada yang milih sayur dulu. Itu privasi, itu privasi setiap orang, dan satu pola itu nggak bisa dipakai oleh semua orang. Semua orang punya polanya sendiri-sendiri. Jadi kalau makannya diet itu kan sebenarnya observasi. Yang aslinya itu observasi pada diri sendiri. Karena setiap orang itu berbeda, kita punya susunan komposisi tubuh yang berbeda-beda juga. Jadi kemungkinan besar semua orang punya polanya sendiri-sendiri. Kalau saya memilih intermittent fasting karena memang secara jadwal waktu, secara kesibukan saya punya manajemen waktu yang sendiri-sendiri. Saya setiap jam 9 sampai jam 10 itu, jam 9, 10 atau jam 8 sampai 9 itu saya olahraga. Kalau saya olahraga, latihan beban atau kardio atau lari ya misalnya, saya nggak bisa olahraga dalam keadaan perut saya penuh. Makanya saya olahraganya setelah saya latihan. Itu nggak bermaksud biar biar lemaknya kebuang pada waktu olahraga, itu enggak. Kita punya kenyamanan sendiri-sendiri. Yang penting Anda bisa observasi mana misalnya kalau Anda tanya, Mbak, waktu olahraga yang tepat itu jam berapa sih? Enggak ada waktu olahraga yang tepat. Waktu olahraga yang tepat itu adalah waktu yang ternyaman untuk Anda, untuk diri Anda sendiri, gitu ya. Waduh, malah kebanyakan ngomong malah nggak jadi makan ya. Bismillah. Biasanya saya akan menghabiskan waktu makan saya dengan membaca buku ya. Jadi, Mbak, sayur segini masa habis sih, Mbak? Iya. Nah, saya sambil membaca buku, itu jadi makan tuh kayak makan apapun kayak saya nggak mikirin apa yang saya makan gitu ya. Apa yang saya makan saya nggak mikirin, tapi saya fokusnya ke buku. Jadi saya seperti itu. Tapi karena kita sekarang sedang mau sharing, makan sambil sharing, jadi saya nggak bisa menghabiskan keseluruhannya ya. Nanti saya habiskan nanti setelah kita sharing gitu. Kemudian yang kedua, pilihan saya biasanya jatuh pada protein. Setelah sayur, saya milih ke protein dulu. Protein yang penting proteinnya itu bisa protein hewani, ayam ya, bisa protein nabati. Biasanya saya ini mix ya antara hewani sama nabati. Kalau hewani semua kan kalau secara finansial kan ini ya boros gitu ya. Kalau hewani kan memang mahal, apalagi sekarang apa-apa mahal gitu ya. Nah, kalau telurnya biasanya saya mix dengan sayur telurnya. Kalau ayamnya biasanya saya memang kalau menurut saya protein itu pengolahannya kudu pinter-pinter, karena kalau protein kita olah dengan yang jauh dari bentuknya, dari bentuk awalnya, misalnya kita goreng atau kita bikin macam-macam yang sampai jauh dari bentuk asalnya, itu menurut saya eman-eman. Karena kita kan untuk bisa kuat itu kan harus proteinnya memang harus tinggi, karena protein itu kan zat membangun. Jadi yang membangun kekuatan kita itu fix semua sebagian besar dari protein gitu.
Jadi memang kudu hati-hati, secara pengolahan harus hati-hati biar proteinnya tuh masih murni apa? Masih murni ada, nggak hilang. Biasanya kalau nggak saya rebus, saya panggang, atau kalau misalnya gereh gitu ya, gereh itu biasanya saya kukus, terus saya kasih tomat, saya kukus pakai apa? Pakai daun pisang, kasih tomat, cabai gitu, kayak dipepes, tapi dikukus doang gitu. Paling sayang itu kalau saya protein ya. Mbak, makan segini bisa habis? Ya, saya biasanya menghabiskan semua ini dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam, jadi saya makan selama 4 jam, nanti saya puasa selama 20 jam. Kalau itu saya mix dengan puasa Senin Kamis, jadi kalau saya puasa Senin Kamis itu, misalnya nanti saya terakhir makan hari ini jam 2 sore ya, terus besoknya saya nggak makan sampai maghrib. Itu saya bisa puasa 24 jam lebih. Itu biasanya kalau saya puasa ya. Jadi kadang bisa sampai 27 jam, sampai 30 jam. Ih Mbak, nggak sakit itu Mbak? Enggak, karena sejatinya tubuh kita itu memang desainnya adalah untuk kelaparan, bukan untuk makan secara terus-menerus. Tubuh kita juga butuh istirahat dong untuk mengolah makanannya. Nggak bisa enggak, nanti nggak bisa tubuh kita itu kita forsir terus menerus ya untuk memproses makanan. Jadi memang harus ada harus ada jedanya antara makan sama nggak makan. Jadi semua ini sudah saya perhitungkan secara kalori. Untuk saya beraktivitas, sehari-hari, saya hampir nggak leren ya setiap hari. Jadi saya memang nanti pagi dari pagi bangun tidur sampai nanti tidur lagi, saya memang nggak, jarang sekali leren. Jadi saya semuanya saya usahakan manual, masak saya manual, nggak pakai mesin untuk yang ngentengin masak itu ya. Saya marut, terus ngulek bumbu ya masih ngulek bumbu biasa. Saya nyuci kalau nggak kepepet banget tuh saya nggak pakai mesin cuci, jadi saya nyucinya manual. Nah, setelah nanti ini habis ya, nanti ini ayam habis, kemudian tahunya juga habis, nanti sambil baca buku juga, kemudian baru kita fokus ke karbohidrat. Jadi karbohidratnya tuh tetap saya pakai nasi juga, ada karbohidrat kompleksnya. Karbohidratnya saya jagung. Kalau nasi, karena ini tadi saya ada acara tadi dipanggil mas saya, ada tamu kan, jadi saya di sana tadi udah ngicipin tape. Jadi untuk nasi saya kurangin ya nanti ya. Nanti nasinya kayaknya nggak habis deh, soalnya karbohidratnya udah masuk banyak. Kalau nasi itu masih tetap makan makanan keluarga. Jadi ya ada kering tempe, ada minyaknya. Terus ini orak-arik, nasinya tetap sama, nggak ada yang tawar. Terus tetap makan makanan biasa lah.
Jadi yang bikin kita kuat. Nah, jadi kok bisa kuat sih gitu ya? Jadi yang bikin kita kuat itu sebenarnya bukan olahraga. Olahraga itu sebenarnya hanya cara kita untuk membantu kita untuk membantu aktivitas kita yang kurang gitu loh. Maksudnya biar kita nggak surplus energi, tapi tetap harus diisi. Nggak bisa kita diet itu kan artinya sebenarnya pengaturan pola makan. Jadi makanannya diatur, apa yang dimakan itu diatur. Jadi bukan diet itu artinya itu bukan mengurangi makan sampai nggak makan ya kadang ya, tapi diet itu mengatur pola makan, itu namanya diet. Misalnya kalau ada orang diabetes gitu, dietnya kan diet gula ya, dia ngatur pola makannya biar nggak terlalu banyak gula tuh. Kalau dietnya orang jantung darah tinggi itu kan dietnya kan yang asin gitu ya, diet garam. Nah, kalau jenengan misalnya punya masalah kelebihan berat badan, ya dietnya berarti di pengaturan pola makan, waktu makannya diatur, apa yang dimakan, jenis makanannya apa yang dibutuhkan oleh tubuh jenengan gitu ya. Kenapa jenengan kok kelebihan berat badan? Berarti memang ada salah satu pola yang memang nggak seimbang, jadi menyebabkan badan Anda jadi nggak seimbang juga secara komposisinya. Mungkin kalau komposisinya seharusnya ototnya 3, lemaknya 1, misalnya 3:1 ya. Lah karena pola jenengan yang nggak seimbang secara waktu, secara jenis makanan, yang secara aktivitasnya nggak seimbang, jadi menjadikan komposisi tubuh Anda lemaknya jadi 3, dagingnya jadi 1 gitu kan ya. Nah, untuk mengembalikan ke komposisi yang awal, komposisi yang tepat itu seharusnya yang jenengan atur pola hidup jenengan gitu. Minta jagung. Anakku minta jagung. Enak guys. Enak katanya. Ini sudah habis. Ya. Kemudian sebagai penutupnya, saya biasanya makan karbohidrat kompleks. Rambutnya. Aku mau lengan rambutnya. Enggak betul. Dadah. Ini enggak ada rambutnya. Enggak ada ya guys. Enak. Oke, ini boleh makan dulu. Nah. Hai, say hi. Hai. Lagi makan apa, Dek? Makan jagung. Jagung biar apa sih, Dek? Tupan. Biar sehat ya, Dek ya? Tapi jagungnya atas. Oh ya? Kok punya aku enggak? Punya aku enak ya, Dek? Oh iya? Kayaknya enak. Kok kamu suka jagung? Sama? Itu ada di makaroni. Apa makaroni? Maaf, Neng. Maaf, Neng. Makan apa? Ya. Ini kan kalau digoreng. Makaroni. Popcorn. Nggak dari popcorn. Tuh. Nanti direbus. Direbus juga sudah dari popcorn. Suka, Dek? Nah. Udah gawat.
Goyang ya. Nah, kalau semua makanan sudah habis, sudah selesai, ya, otomatis kenyang. Nggak mungkin nggak kenyang. Kalau semua makanan kita ini mengandung gizi yang kita perlukan, itu otomatis kenyang. Kita mau nggak makan sampai besok pagi, sampai besok siang, sampai besok sore maghrib sekalipun, nggak bakal kita lapar, ya. Nggak bakal kita lapar. Karena emang tubuh udah apa? Udah cukup, udah merasa cukup. Ya. Kalau Anda setelah makan kok masih kelaparan, nah itu berarti ada salah satu gizi yang nggak terpenuhi, itu mesti ya, entah kurang proteinnya, entah kurang karbohidratnya, ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, semua makanan sudah masuk, secara nutrisi sudah masuk. Nah, sekarang kita kalau kita misalnya pengen cemilan, kita boleh masukkan cemilan di akhir. Jadi ini apa ya? Makanan kita itu secara gizi masuk di fisik kita. Nah, kalau cemilan ini dia sebagai pemuas. Ini kan pemuas, kalau yang makanan ini kan pemuas fisik ya. Jadi fisik kita tuh bener-bener puas, dia udah nggak minta lagi. Mbak ngasih besok kita olahraga. Makanya saya olahraga dalam keadaan lapar sekalipun ya tetap enjoy aja, tetap on aja, ngangkat berapa kilo pun, 20 kilo, 30 kilo pun ya fine aja, nggak apa-apa, karena memang tubuh kita merasa cukup. Energi yang kita enggak nih, diangkat beban. Pola apapun yang kita lakukan selalu diikuti sama anak-anak. Jadi kalau pengen anaknya olahraga, ya ibunya harus olahraga dong. Dia udah mulai tahu konsepnya otot. Oke. Jadi ngemil itu nggak boleh ya Mbak, siapa bilang nggak boleh? Ngemil itu boleh. Ngemil itu dia kita sedang membentuk pemuasan pada mental kita, pada jiwa kita, gitu ya. Jadi kita walaupun kita mengatur pola makan sekalipun, makannya mungkin di luar cara orang-orang makan, tapi kita tetap bisa menikmati aja. Kalau pengen roti ya makan roti. Kalau pengen cemilan ya makan cemilan aja. Tapi kan karena kondisi kita udah warak, kondisi kita udah full. Jadi gak ngaji kok. Karena kondisi kita udah kenyang, udah warak, jadi ya makannya ibaratnya cuma segini aja ya. Kadang ini nggak habis loh nanti. Cuma segini aja nggak habis gitu, karena memang udah bener-bener kenyang ya, udah bener-bener full gitu perutnya. Nggak habis, udah bener-bener nggak habis, maaf ya, karena udah puas gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau olahraga itu yang bikin kita kuat. Kita olahraga, tapi kalau kita nggak ngasih bensin, kita nggak ngasih kebutuhan untuk ngangkat, ya gimana kita mau kuat gitu ya. Jadi langsing itu bukan segala-galanya, enggak. Langsing itu bukan ukuran seseorang itu bisa sehat. Tapi kalau kita kuat, kalau kita strong, kita powerful ya, kemungkinan besar tetap sehat gitu ya. Jadi bikin goalnya setiap orang kan beda-beda ya. Monggo kalau goalnya jenengan punya badan yang langsing, punya badan yang seksi, monggo silahkan. Semua orang punya tujuan sendiri-sendiri. Mungkin Anda yang bekerja di pelayanan depan, atau mungkin Anda bekerja di servis di bagian service customer service, itu mungkin Anda membutuhkan tubuh yang langsing, Anda membutuhkan bentuk badan yang langsing, ya monggo. Semua orang punya tujuannya sendiri-sendiri. Tapi yang penting goalnya tetap ke sehat, tetap ke kuat gitu ya. Karena semakin bertambahnya umur, memang secara alaminya tubuh kita akan mengalami penuaan, akan mengalami penurunan. Jadi gimana caranya
kita semakin tua bukannya semakin merusak pola kita, tapi justru kita semakin membenahi pola kita agar tingkat penurunannya itu nggak terlalu drastis. Turun tetap turun, tua tetap tua, semua orang tetap turun, semua orang tetap tua, tapi itu bisa diminimalisir kok, bisa penurunannya bisa dicegah ya. Jadi misalnya usia kita 40 ya setidaknya kita bisa kembali di usia 25 atau 30 gitu ya. Oke teman-teman, ini tadi sharing saya tentang mengatur pola makan ya. Apa yang saya makan, rahasia kenapa saya kok bisa kuat di usia sekarang ya. Memang nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada yang apa adik oh jagung enak ya adik ya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang nengendi. Oh, kalau kita mengatur pola itu ya mesti akan ada efeknya. Mengatur pola, walaupun kita cuma ngatur pola makan, itu efeknya ke tubuh tetap ada. Walaupun kita cuma ngatur pola tidur, tetap cuma ngatur pola aktivitas, cuma ngatur pola olahraga kita ya, itu mesti akan tetap ada efeknya, yang efek ke tubuh kita dan polanya akan menjadi lebih baik gitu ya. Semangat untuk mengatur pola ya teman-teman ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Oh iya, adik bilang deh, teman-teman, jangan lupa subscribe dan like dan komen dan subscribe. Kok subscribe tuh deh, subscribe. Oke, dadah.